ini sudah siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Dan sekarang kami mau pakai kekuatan yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo BICC Kids, apa kabarnya hari ini? Amazing. Oke, Kanovi percaya hari ini adik-adik semua penuh sukacita. Yes. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, semua tepuk tangannya di atas kepala ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
ada sukacita adik-adik? Masih. Yeay, yuk kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. sekali lagi yuk katakan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ya adik-adik mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengayutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. ya adik-adik lebih semangat lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sekali penuh. lagi ya, hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Adik-adik, mari kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada untuk kita semua dalam keadaan apapun. Pertolongannya selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah. kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa, sungguh baik. Engkau sungguh
bagiku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan adik-adik, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami mau berterima kasih. Bapa, Ku berterima kasih. berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan Mari adik-adik bagiku. semua angkat tangannya di hadapan Tuhan dan katakan, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang Ku hidup. naikkan syukur. Ku naikkan syukurku Syukur kami Tuhan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar Sungguh setiamu. besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami semua. Tuhan, saat ini kamu mempersiapkan hati kami. Kamu siapkan telinga kami untuk duduk diam dengar firman Tuhan. Tuhan jamah hati setiap kami
Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau belajar dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak kepengen sekali ketemu sama kalian semua. Tapi sayangnya kita belum bisa ketemu secara face to face. Dan kita hanya ketemu lewat ibadah online. Tapi kakak percaya dan kakak berharap sekali adik-adik tetap semangat, tetap antusias. Meskipun sekarang sekolahnya masih online, ibadahnya masih online. Gak apa-apa ya, karena kita tahu dimanapun kita ada, pergi ataupun di rumah, Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik siapin hatinya, dibuka telinganya, jangan pikirin yang lain-lain dulu. Adik-adik boleh duduk dengan tenang ya dan dengerin kakak. Sebentar lagi kakak akan munculin gambar-gambar yang biasanya kita bisa lihat, kita bisa ketemuin di jalan-jalan. Kita biasanya sebut gambar-gambar itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik boleh ketik atau ngomong sama kakak, rambu-rambu lalu lintas. Seperti apa sih gambarnya? Kita coba munculin ya. Belum muncul gambarnya. Bagaimana kalau kita tepuk tangan, clap hand sampai 3 kali, lalu kakak percaya gambarnya akan muncul. Oke? 1, 2, 3. Nah, inilah gambar yang pertama. Gambar ini adalah apa? Ada yang bisa tebak? Yang bisa tebak, tanya sama papa mamanya di rumah dan langsung ketik di kolom chatnya. Ini adalah gambar, ini adalah tanda yang bilang kalau kita itu tidak boleh parkir di tempat itu. Kita nggak boleh parkir motor, kita nggak boleh parkir mobil di situ. Jadi ada tanda P terus dicoret ya. Jadi artinya dilarang parkir. Nah, kita ada gambar lagi yang kedua. Kita tepuk tangan lagi yuk, 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Pasti tahu. Ini adalah rambu yang menunjukkan kalau di tempat itu, di titik jalan itu ada lampu lalu lintas. Warnanya apa aja ayo adik-adik? Lampu lalu lintas. Ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna hijau. Ya, itu adalah rambu lampu lalu lintas. Kemudian gambar yang ketiga, kita tepuk tangan lagi ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia gambarnya. Wah, ada mobil seperti dia lagi main sliding, ya. Ya, ini bukan tandanya, artinya bukan mobil itu lagi main prosotan, bukan artinya mobil ini lagi main seluncuran, tapi ini adalah sebuah rambu, sebuah gambar yang menunjukkan kalau di tempat itu, di titik jalan itu ada turunan, bahkan turunan yang curam, turunan yang tajam. Makanya si pembawa kendaraan itu, ya, orang yang nyetir mobil itu atau kendaraan bermotor itu harus lebih hati-hati karena ternyata jalannya itu turun ke bawah, bisa licin, dan kalau nggak hati-hati bisa ngegelinding. Contoh yang terakhir ya, kakak kasih contoh. Ayo kita tepuk tangan lagi. 1, 2, 3. Ya, kalau ini adalah gambar apa tuh? Ada tanda minus, ada tanda strip, 1 buah garis. Ini adalah tanda yang menandakan kalau kita itu dilarang masuk. Kita tidak boleh masuk ke area itu. Jadi kalau teman-teman, adik-adik lihat ada tanda seperti ini di sebuah rumah atau di sebuah tempat atau di sebuah jalan, artinya adik-adik nggak boleh masuk ke situ. Itu tanda artinya dilarang masuk. Adik-adik, apa sih gunanya rambu-rambu tadi? Itu hanya seberapa ya, padahal tuh banyak sekali.
Guna rambu-rambu ini, tanda-tanda ini, gambar-gambar ini di jalan itu supaya setiap pengguna jalan itu tetap ada di dalam keadaan yang aman. Katakan aman ya. Jadi nggak kena bahaya, nggak ada kecelakaan, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang tabrakan. Rambu-rambu ini penting sekali untuk ditaati. Rambu-rambu ini penting banget untuk kita ikutin. Sama adik-adik halnya dengan kehidupan kita. Di dalam hidup kita, ya nanti dari adik-adik kecil sampai besar, kita itu perlu yang namanya aturan. Kita perlu namanya rambu-rambu. Kita perlu yang namanya biasanya dibilang peraturan, tata tertib, atau hukum yang mengatur kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak celaka, supaya hidup kita nggak binasa, supaya hidup kita nggak jadi susah, supaya hidup kita selamat. Dan sebagai anak-anaknya Tuhan, apa yang menjadi hukum kita, apa yang menjadi peraturan-peraturan itu adalah firman Tuhan. Itu adalah semua yang tertulis di Alkitab kita. Nah, itulah yang akan menjaga kehidupan kita kalau kita ikutin, kalau kita lakukan. Suatu kali Tuhan juga memberikan aturan-aturannya, hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Yuk kita lihat ya ceritanya. Pada waktu itu bangsa Israel ada dipimpin sama Musa, dan Musa ditemani sama Harun. Nah, jadi pada waktu itu Musa dan Harun pergi ke sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai, karena di sana mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Dan ketika sampai di atas, Tuhan berjumpa dengan mereka dan Tuhan memberikan 10 hukum yang ditulis sama tangan Tuhan sendiri di 2 loh batu. Apa sih isinya? Hukum-hukum itu apa sih isinya, aturan-aturan itu? Hukum yang pertama adalah jangan ada Allah lain selain Tuhan. Tuhan gak mau kita itu punya Allah lain yang kita sembah. Tuhan maunya kita itu sembahnya sama Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan gak mau kita menyembah Allah lain yang kita gak kenal, yang asing buat kita. Lalu hukum yang kedua adalah jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Wah, bukan hanya Tuhannya aja kita gak boleh ganti-ganti, tapi kita juga gak boleh buat patung. Kita nggak boleh ciptain sesuatu yang menggantikan Tuhan, yang mungkin wujudnya bisa nyata. Contohnya apa sih yang bisa menjadi Allah lain atau patung dalam kehidupan kita sekarang? Mungkin itu mainan kita, mungkin itu handphone kita, game kita. Wah, itu bisa aja jadi patung yang Tuhan gak mau kita menyembah dia. Dan hukum yang ketiga itu adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Wah adik-adik, kita itu punya mulut kadang-kadang suka nggak mikir dulu mau ngomong apa, asal bunyi aja. Tapi Tuhan bilang, dan itu menjadi hukumnya yang ketiga, kalau kita nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum yang keempat, nah ini yang penting juga buat kita belajar dari kecil adik-adik. Hukum yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari ke-7 di mana Tuhan waktu itu beristirahat setelah Tuhan menciptakan bumi dan isinya. Nah, buat kita hari Sabat itu adalah hari Minggu di mana kita bisa beribadah sama Tuhan kayak sekarang ini. Dan kita harus selalu ingat dan selalu menguduskan. Artinya apa? Nanti setiap hari Minggu adik-adik jangan lupa untuk selalu ikut ibadah online. Adik-adik juga harus sungguh-sungguh serius untuk ngikutinnya, nggak sambil main-main. Itulah cara kita untuk menguduskan hari Sabat. Dan hukum yang kelima itu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Kita harus sayang sama papa mama. Kita nggak boleh kurang ajar sama papa mama. Kita nggak boleh ngelawan papa mama. Kita harus dengar-dengaran sama papa mama kita. Hukum yang keenam yaitu berkata jangan membunuh.
Artinya apa? Mungkin kita nggak akan bunuh orang ya, misalnya pakai pisau atau pakai pistol. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar kita menyakiti orang lain dengan perbuatan kita. Kita bikin orang lain sedih dengan perkataan kita atau mungkin dengan pikiran jahat kita. Dan itu Tuhan gak mau kita lakukan itu. Tuhan mau kita jangan membunuh. Selanjutnya, yang ketujuh, dikatakan jangan berzina. Wah, artinya kita itu harus belajar menjadi orang yang setia. Misalnya nanti adik-adik sudah besar, adik-adik punya pasangan, yang cowok nanti punya istri, yang cewek nanti punya suami, harus setia sama pasangannya. Kita juga jangan berzina dari Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan. Dan hukum yang ke-8, banyak banget ya adik-adik, tapi kita sudah sampai di yang ke-8. Yang ke-8 berkata, jangan mencuri. Artinya adik-adik gak boleh tuh ngambil sesuatu barang orang lain tanpa seizinnya. Kalau adik-adik mau pinjam harus bilang dulu sama teman atau sama saudara, sama kakak, sama adik. Adik-adik harus pinjam kalau barangnya itu mau adik-adik pakai. Tidak boleh langsung ambil karena itu sama saja mencuri. Dan Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan mencuri. Yang ke-9 adalah jangan bersaksi dusta atau jangan berbohong. Siapa di sini yang suka bohong? Angkat tangan. Nggak ada yang suka ya. Tapi kadang kita kelepasan, kita kebablasan, kita nggak sadar tiba-tiba kita ucapin bohong. Kita mau belajar selalu jaga mulut kita, kata-kata kita, supaya apa yang kita omongin itu sebenarnya kenyataan. Kita nggak buat-buat, kita nggak bohong-bohong, oke? Dan yang terakhir, hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu, apapun yang dipunyainya. Wah, kalau adik-adik, teman-teman lihat kehidupan teman-teman yang lain atau keluarga yang lain, mungkin teman-teman bisa berpikir, kok dia mainannya lebih banyak, kok dia rumahnya lebih bagus, kok dia bisa jalan-jalan ya, tapi kayaknya aku nggak bisa nikmatin itu deh. Wah, seringkali kita ada perasaan kepengen seperti mereka. Kita kepengen punya apa yang kita nggak punya. Itu namanya iri hati. Boleh sih kita kepengen, tapi jangan sampai itu membuat kita bersyukur kalau Tuhan itu ternyata sudah memberkati kita juga. Dan Tuhan mau lewat hukum yang ke-10 kita belajar. Jangan kita iri hati, jangan kita mengingini apa yang sesama kita punya. Ya adik-adik, itulah ke-10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Wow, itu disebut dengan hukum Taurat. Adik-adik boleh katakan hukum Taurat. Nah, tapi adik-adik yang menjadi masalah, ternyata hukum Taurat itu sepertinya sangat sempurna. Karena itu adalah gambaran diri Tuhan yang asli. Tuhan itu memang seperti itu. Tuhan itu bisa lakukan ke-10-10-nya. Masalahnya kita sebagai manusia yang berdosa, kita itu kadang-kadang mau lakukan itu susah banget, nggak bisa. Nah, kakak mau kasih tips nih buat kita semua. Bagaimana sih kita bisa melakukan hukum-hukum Tuhan dengan lebih gampang? Yaitu dengan kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita. Kita izinin Tuhan untuk kendaliin hidup kita. Kita izinin Tuhan untuk kendaliin mulut kita, tangan kita, hati kita, dan pikiran kita. Jadi yang perlu kita lakukan pada pagi hari ini adalah kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita lagi dan bertahta atas kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat kita bisa melakukan itu semua. Dan biar kita dapat semangat lagi nih, kita harus hafalin satu ayat ya yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini, yaitu di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Pasti teman-teman sudah sering dengar kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ulang sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa, kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, berkuasa atas kehidupan kita. Adik-adik, teman-teman boleh taruh tangannya di dada seperti kakak dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang akan menuntun hidup kami. Saat ini kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Kakak percaya adik-adik pasti diberkati dan adik-adik penuh sukacita karena sudah beribadah kepada Tuhan. Kakak berdoa adik-adik terus sehat, terus jadi anak yang baik, terus taat sama papa mama, terus mengandalkan Tuhan ya. Apapun yang dikerjakan, apapun yang lagi dilakukan, percaya Tuhan menyertai. Yuk kita mau selesai ibadah kita mau terima berkat dari Tuhan, kita berdoa ya. Kita tutup mata kita. Tuhan, saat ini kami bersyukur buat hari yang baik karena kami sudah beribadah sama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan biar kami melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Kami mengasihi Indonesia. Kami cinta sama bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan, Indonesia boleh terus bertumbuh, Indonesia boleh terus maju menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik boleh buka tangannya, kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menyinari wajah-Mu kepada kami, Tuhan yang akan membuat setiap apa yang kami kerjakan boleh berhasil, Tuhan yang akan membawa kami terus naik dan tidak pernah turun, Tuhan yang akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami percaya apa yang kami kerjakan itu dibuat berhasil sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus kita, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai akhir zaman. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you.